Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari ramai-ramai galang petisi tolak IKN. Dalam perpindahan ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur sudah diresmikan Presiden Joko Widodo dan undang-undangnya sudah disetujui anggota DPR RI. Dari 9 fraksi, hanya fraksi PKS yang tidak setuju. Ada yang tidak menyetujui, ada sekitar 50 orang akademisi menggalang rame-rame melakukan petisi untuk menolak perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan alasan Presiden tahun 2024 sudah purna tugas, diduga akan diragukan sumber dananya dalam melanjutkan pembangunan tersebut. Para akademisi sudah terlambat melakukan petisi, sudah sempat disetujui DPR dan sudah diresmikan Presiden Joko Widodo. Hanya pimpinannya yang belum ditunjuk secara resmi, tetapi calonnya sudah ditentukan, yaitu calon ketua IKN adalah Ahok. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat. Boleh-boleh saja para akademisi melakukan petisi untuk menggagalkan IKN ke Kalimantan Timur, tetapi keputusan di tangan Presiden bersama DPR RI. Prinsip Presiden Joko Widodo yang penting pindah dulu dengan dilandasi dengan undang-undang. Soal permasalahan yang timbul kemudian hari nanti dipikirkan karena karena sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan dan tidak jadi-jadi karena terlalu banyak berpikir. Seperti para akademisi sudah akan terjadi apa yang terjadi di kemudian hari, ya dihadapi saja, dan juga dihadapi saja. Apa yang terjadi di kemudian hari juga orang tidak tahu. Dalam perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, mendukung prinsip Presiden Joko Widodo berani mengambil keputusan besar. Kalau selalu memikirkan masalah, nanti tidak jadi-jadi pindah. Kalau timbul permasalahan, dihadapi bersama nanti. Yang penting pindah dulu. Dugaan saya petisi kelompok akademisi saya duga ditolak pemerintah karena pemerintah sudah cukup teliti mempertimbangkan rencana pindah, mulai dari anggarannya sudah dipikirkan, sumber dananya dan sumber alamnya dan lain sebagainya. Sudah dipikirkan Presiden Joko Widodo semua hal tersebut. Harapan saya semua bangsa Indonesia mendukungnya, apalagi 8 fraksi DPR sudah menyetujui perpindahan di ibu kota negara selaku negara demokrasi, suara terbanyak yang harus dipegang negara. Apalagi 8 fraksi anggota DPR sudah menyetujuinya, berarti sudah suara paling banyak itu yang menyetujuinya. Hanya kalau para akademisi hanya segelintir orang saja itu, hanya berkisar 50 orang saja, dan juga tidak resmi lembaganya. Sehingga saya lihat percuma juga mereka melakukan petisi untuk menolak daripada perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Karena sudah ditetapkan Presiden bahwa perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan sudah diresmikan dan sudah disahkan undang-undangnya. Jadi sudah sah dan sudah kuat kedudukan hukumnya dalam memindahkan ibu kota negara tersebut ke Kalimantan Timur. Dan kalau cuma petisi saja, hanya menyampaikan pendapat, kurang bermakna itu. Tetapi sebagai negara demokrasi bisa-bisa saja berbicara soal petisi. Soal nanti ditolak atau tidak, itu tergantung di tangan Presiden dan DPR. Karena yang duanya yang paling berwenang dalam menentukan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
ke Kalimantan Timur tersebut. Siapapun tidak beruang itu. Yang lainnya hanya mengusulkan saja. Sehingga usulan daripada kelompok daripada pemikir tersebut akan ditolak presiden itu. Karena presiden pun sebelum pindah ke rencana pindah pun IKN ke Kalimantan Timur sudah dipikirkan mendalam itu. Mulai dari anggarannya dari mana, sumber alamnya, masalah gempanya, masalah penghasilan daerah itu, masalah kepadatan penduduk, dan lainnya sudah dipikirkan Presiden Joko Widodo. Sehingga hasil dari pemikirannya tersebut diambillah keputusan dan yang disetujui oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat yang mewakili rakyat Indonesia. Jadi harapan saya semua bangsa Indonesia agar mendukung, apalagi 8 fraksi DPR sudah menyetujui perpindahan ibu kota negara. Selaku negara demokrasi, suara kita berpegang kepada suara terbanyak yang harus dipegang negara. Sekian dan terima kasih.